Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Kusumordani, NIM 1901042030, Program Studi Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Teknologi Sumbawa. Saat ini saya tengah duduk di semester 5. Jadi teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan hasil studi saya terkait tentang karakteristik pemanfaatan limbah ampas tebu dan tokol jagung sebagai biobriket, yang mana studi kasusnya di PT Sukses Mantap Sejahtera yang berlokasi di Kabupaten Dompu. Nah, teman-teman tahu nggak sih bahwa saat ini Indonesia tengah mengalami yang namanya krisis energi, yang mana cadangan dan produksi bahan bakar minyak bumi fosil di Indonesia mengalami penurunan sekitar 10% setiap tahunnya. Sedangkan tingkat produksi tingkat konsumsi minyak rata-rata naik 6% per tahunnya. Nah, permasalahan yang terjadi di Indonesia saat ini yaitu produksi bahan bakar minyak tidak dapat mengimbangi konsumsi bahan bakar minyak, sehingga Indonesia melakukan impor bahan bakar minyak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, mengapa demikian? Nah, hal ini dikarenakan tidak adanya perkembangan produksi pada kilang minyak dan tidak ditemukannya sumur minyak baru atau lahan baru. Nah, sehingga kebutuhan masyarakat akan bahan bakar minyak dan gas semakin meningkat. Juga persediaan minyak dan gas bumi di dunia mulai menipis karena digunakan secara terus-menerus. Khususnya sendiri di Nusa Tenggara Barat, nah, meningkatnya penggunaan bahan bakar minyak dan gas di masa pandemi saat ini memunculkan masalah baru yang berdampak pada kurangnya persediaan minyak bumi. Oleh karena itu, dibutuhkan inovasi teknologi untuk membuat bahan bakar alternatif dari limbah organik yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk mengganti peran dari bahan bakar berbasis minyak dan gas. Nah, saat ini harga minyak terus-menerus lonjak sementara langka dan susah ditemukan. Hal ini terjadi karena sifatnya yang non-renewable, artinya tidak terbarukan. Hal ini harus segera diimbangi dengan penyediaan sumber energi alternatif yang renewable, melimpah jumlahnya dan murah harganya sehingga terjangkau oleh masyarakat. Limbah ampas tebu dan tokol jagung mempunyai peluang untuk dimanfaatkan secara optimal sebagai energi alternatif yang bermanfaat bagi kebutuhan masyarakat dan ramah terhadap lingkungan. Nah, limbah ampas tebu dan tokol jagung ini sangat melimpah ruah di lingkungan sekitar. Salah satunya adalah menjadi limbah dari petani-petani yang berada di desa-desa ataupun di sekitaran lingkungan kita. Sehingga itu menjadi peluang terbesar untuk bisa dimanfaatkan sebagai energi alternatif. Pemanfaatan limbah ampas tebu dan tokol jagung ini dapat digunakan untuk pembuatan biobriket, yang mana biobriket ini tidak kalah kualitasnya dengan batu bara ataupun arang lainnya. Kita lanjut, limbah biomasa yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah tongkol jagung dan ampas tebu. Alasan mengapa menggunakan dua bahan baku ini adalah sebagai bahan utama dikarenakan jumlahnya sangat melimpah dan belum optimal dalam pemanfaatannya. Ampas tebu merupakan residu dari proses penggiringan tanaman tebu setelah diekstrak atau dikeluarkan niranya. Ketersediaan ampas tebu di Nusa Tenggara Barat, khususnya di PT Sukses Mantap Sejahtera Kabupaten Dompu, cukup melimpah. Bersama dengan itu, limbah tongkol jagung juga dimanfaatkan secara selektif karena hanya sebagian kecil saja untuk makanan ternak. Selebihnya dibuang untuk dibersihkan untuk pembersihan. Nah, untuk itu dilakukannya studi ini adalah untuk melakukan upaya pencampuran ampas tebu dan tokol jagung sebagai biobriket sehingga dapat mengoptimalkan penggunaan ampas tebu dan limbah tongkol jagung menjadi bahan bakar alternatif sebagai bahan bakar pengganti minyak maupun gas. Maka perlu adanya optimalisasi dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari bahan bakar alternatif tersebut. Tinjauan pustaka. Nah, biobriket adalah bahan bakar yang berwujud padat, mudah terbakar, dan biodegradable. Nah, biobriket merupakan energi alternatif yang paling efektif, mudah dan murah karena produksinya memerlukan teknologi yang sederhana. Jadi penggunaan teknologi yang dipakai itu tidak ribet-ribet sekali gitu, teman-teman. Nah, selain itu juga proses pembriketan ini adalah proses pengolahan karbon yang dihasilkan dari proses karbonisasi. Waktu dan temperatur karbonisasi akan berpengaruh terhadap arang yang dihasilkan, sehingga penentuan waktu dan temperatur karbonisasi yang tepat diperlukan dalam pembuatan briket karena bertujuan untuk mendapatkan kualitas briket yang baik.
Nah, selain itu juga densitas dari bioberikat juga perlu diperhatikan karena ini berpengaruh terhadap biaya penyimpanan, penanganan, dan transportasi. Selanjutnya yaitu limbah ampas tebu atau limbah tebu. Ampas tebu adalah hasil limbah dari industri gula ataupun pembuatan minuman dari air tebu yang belum termanfaatkan secara optimal, sehingga membawa masalah tersendiri bagi industri gula maupun lingkungan, karena ini dianggap sebagai limbah. Nah, secara kimiawi, komponen utama penyusun ampas tebu adalah serat. Serat yang di dalamnya terkandung gugus selulosa, foliosa, hemiselulosa, lignoselulosa, dan lignin. Nah, selain itu teman-teman tahu nggak sih bahwa pada dasarnya ampas tebu ini mudah sekali terbakar karena ampas tebu mengandung air, gula, serat, dan mikroba sehingga bila tertumpuk akan terfermentasi dan melepaskan panas. Nah, jadi jika suhu tumpukannya mencapai 94 derajat Celcius, akan terjadi pembakaran secara spontan. Selanjutnya yaitu limbah tongkol jagung. Nah, komposisi kimia yang terkandung pada tongkol jagung berupa hemiselulosa. Teman-teman bisa lihat di slide di situ bahwa kadarnya itu sekitar 10,28%. Ada juga selulosa, lignin, dan selulosa dan lignin. Nah, ketiga komposisi kimia yang terkandung dalam tongkol jagung tersebut selulosa. Nah, selulosa ini adalah material yang paling kuat pada biomasa karena selulosa mengandung karbon yang relatif tinggi dibandingkan dengan lignin dan hemiselulosa. Serta itu juga selulosa memiliki kandungan energi yang tinggi. Tongkol jagung mengandung nilai kalor sebesar 3.500 sampai 4.500 kalor per gram. Nah, kelimpahan tongkol jagung serta komposisi kimia dan nilai kalor yang terkandung dalam tongkol jagung tersebut sehingga tongkol jagung berpotensi sebagai sumber energi alternatif pengganti bahan bakar minyak berupa briket. Nah, selain itu pada dasarnya juga limbah tongkol jagung melimpah ruah teman-teman, tetapi tidak ditermanfaatkan secara optimal, sehingga timbullah gagasan untuk memanfaatkannya supaya mempunyai nilai jual yang lebih atau nilai harga yang lebih gitu ya. Nah, briket merupakan metode yang paling efektif untuk mengkonversi bahan baku padat menjadi suatu bentuk hasil kompaksi yang lebih efektif, efisien, dan mudah untuk digunakan. Selain itu juga limbah tebu dan tongkol jagung merupakan limbah pertanian yang mana merupakan biomasa yang paling berpotensi sebagai sumber energi alternatif yang dapat diperbarui. Limbah pertanian jagung ataupun tebu apabila diolah dengan perlakuan khusus akan menjadi suatu bahan padat, bahan bakar padat yang penggunaannya sehingga bahan bakar alternatif maksudnya sehingga lebih luas pemanfaatannya gitu. Nah, selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Jadi, sampel yang saya gunakan di sini adalah yang pertama ampas tebu, yang kedua tongkol jagung, dan ketiga adalah perekat tepung tapioka atau tepung kanji. Teman-teman bisa lihat di bagian situ sampel-sampel ini saya dapatkan dari mana saja, gitu ya. Dan untuk metodenya sendiri, metode yang dipakai adalah metode eksperimen yang mana dilakukan di dalam sebuah laboratorium. Untuk lebih spesifiknya lokasi eksperimen yang akan dilakukan ini adalah di Laboratorium Pangan Terpadu Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Teknologi Sumbawa. Selanjutnya yaitu alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
teman-teman bisa dilihat itu ada gelas ukur, pipet tetes, kaca arloji, pengaduk kaca, crucible, neraca analitik, kompor, furnace, oven, ayakan, 60 mesh, alat penghancur, penjepit, desikator, tong karbonisasi, cetakan briket, alat press, dan kalorimeter boom. Jadi itu adalah alat-alat yang digunakan gitu. Dan adapun bahannya itu tentunya bahan baku utama adalah ampas tebu dan tokol jagung. Serta bahan-bahan unsur-unsur pendukungnya yaitu tepung tapioka dan tepung sagu sebagai bahan perekat. Nah, untuk selanjutnya yaitu prosedur penelitian. Jadi langkah-langkah apa saja sih untuk yang bisa kita lakukan untuk membuat briket gitu ya. Yang pertama yaitu pembuatan briket ini dimulai dengan proses pengecilan. Jadi ampas tebu dan tokol jagung ini dikecilkan terlebih dahulu gitu ya dengan ukuran bahan baku hingga ukuran tertentu. Nah, bahan baku tersebut kemudian dikeringkan di bawah sinar matahari langsung sampai kering. Setelah itu proses dilanjutkan dengan proses karbonisasi. Masing-masing bahan baku dalam tungku sampai muncul asap. Arang masing-masing bahan baku kemudian dikecilkan ukurannya sampai berukuran 30 sampai 40 mesh. Nah, arang ampas tebu dan arang tongkol jagung dengan komposisi variabel tertentu. Kemudian dicampur dengan tambahan lem perekat. Jadi setelah dicampur menjadi satu, dicampurkan lagi dengan lem perekat itu, yaitu dari tepung kanji. Dengan perbandingan massa air dan massa perekatnya itu sebesar 5:2. Selanjutnya jumlah lem perekat yang ditambahkan pada campuran arang adalah sebesar 60% dari massa total briket yang akan dibuat. Nah, komposisi jumlah lem perekat dalam campuran harus diatur supaya bisa menghasilkan briket dengan struktur yang kompak. Nah, jadi sesuai tadi bahwa waktu sangat mempengaruhi gitu ya, dan juga takaran itu sangat mempengaruhi sehingga akan menghasilkan briket dengan kualitas yang baik. Nah, campuran arang dan lem perekat tersebut kemudian dicampur hingga merata, dan proses selanjutnya adalah proses pemampatan campuran dalam bentuk silinder. Jadi dirapatkan gitu, dibentuk menjadi sebuah bentukan silinder ataupun bisa kotak-kotak dengan menggunakan alat pengepres. Nah, briket yang terbentuk kemudian dikeringkan selama 2x24 jam. Jadi setelah dipres ini, briketnya setelah dipres dibentuk menjadi silinder atau kotak. Selanjutnya yaitu adalah dikeringkan selama 2x24 jam atau 2 hari 2 malam di bawah sinar matahari langsung. Setelah itu jadilah briket. Setelah itu bisa dapat digunakan untuk pembakaran ataupun untuk memanggang dan lain sebagainya. Oke teman-teman, itulah tadi pemaparan saya, penjelasan saya terkait dengan pemanfaatan limbah ampas tebu dan tongkol jagung sebagai biobriket. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk teman-teman semua, terlebih untuk saya sendiri. Mohon maaf teman-teman ya apabila ada banyak kata-kata saya yang typo, karena memang sejatinya manusia adalah tempatnya dosa dan khilaf. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.